Higher Order Thinking Skills atau HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya menuntut peserta didik untuk mengingat atau menghafal informasi, tetapi juga mampu mengolah informasi tersebut. Dalam HOTS, peserta didik dituntut untuk menganalisis suatu masalah, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, kemudian menciptakan atau merancang solusi yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. HOTS mengacu pada taksonomi Bloom revisi, khususnya pada tingkat kognitif C4, C5, dan C6. C4 analisis berarti peserta didik mampu menguraikan informasi dan menemukan hubungan antar bagian. C5 atau evaluasi berarti peserta didik mampu memberikan penilaian atau menentukan keputusan berdasarkan alasan yang logis. Sedangkan C6 atau kreasi berarti peserta didik mampu menghasilkan ide, solusi, atau produk baru dari pengetahuan yang telah dipelajari. Oleh karena itu, penerapan HOTS dalam pembelajaran bertujuan untuk melatih peserta didik agar berpikir kritis, kreatif, logis, serta mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi, baik di lingkungan belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen penilaian HOTS memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, instrumen ini mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, yang mana ini bukan hanya mengingat atau memahami materi. Yang kedua, soal HOTS ini menggunakan stimulus yang kontekstual seperti gambar, grafik, tabel, atau permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat mengaitkan konsep dengan situasi nyata. Yang ketiga, instrumen ini menuntut peserta didik berpikir secara kritis, logis, dan kreatif dalam memberikan jawaban. Yang keempat, soal HOTS ini berorientasi pada pemecahan masalah sehingga siswa harus menganalisis informasi sebelum menentukan solusi yang tepat. Dan yang terakhir, instrumen HOTS seringkali memberikan ruang bagi peserta didik untuk menemukan lebih dari satu jawaban alternatif atau penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Tujuan pengembangan instrumen penilaian HOTS adalah untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, yang mana ini bukan hanya kemampuan mengingat materi. Melalui instrumen ini, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi terhadap suatu permasalahan. Selain itu, instrumen HOTS juga bertujuan untuk mendorong peserta didik agar berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, penilaian HOTS mendukung pembelajaran abad ke-21 atau pembelajaran abad sekarang dan juga membantu meningkatkan kualitas proses maupun hasil belajar peserta didik. Berikut adalah contoh instrumen penilaian HOTS, yang mana di sini saya ambil contoh itu ada mata pelajaran IPA, yang mana materinya itu pencemaran lingkungan. Stimulusnya, sebuah sungai di desa mengalami pencemaran akibat limbah rumah tangga dan sampah plastik. Akibatnya banyak ikan mati dan kualitas air menurun sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, soal HOTS-nya, analisislah penyebab utama pencemaran sungai tersebut, kemudian berikan dua solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut beserta alasanmu. Nah, di sini adalah contoh penilaian instrumen HOTS ketika guru ingin menguji coba peserta didiknya. Maka seperti inilah contoh soalnya, yang mana level kognitifnya itu adalah C4 yaitu menganalisis, C5 yaitu mengevaluasi. Nah, selanjutnya itu indikator penilaian ataupun jenis-jenis yang dinilai oleh guru, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran, peserta didik mampu menganalisis dampak yang terjadi, peserta didik mampu memberikan solusi yang logis dan realistis. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menyampaikan alasan yang sesuai dengan konsep IPA. Nah, aspek yang dinilai itu analisis penyebab, skornya 1-4, ketepatan solusi yaitu 1-4, alasan yang logis 1-4, kejelasan jawaban 1-4, skor maksimal yaitu 16. Nah, selanjutnya ada tahapan pengembangan instrumen HOTS. Yang pertama ada kompetensi, analisis kompetensi dan tujuan pembelajaran.
Tahapan pertama dalam pengembangan instrumen HOTS adalah menganalisis kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menentukan kompetensi atau capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik agar instrumen yang disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara jelas sebagai dasar dalam menyusun indikator materi dan bentuk soal. Karena berbasis HOTS, tujuan pembelajaran harus mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dengan demikian, instrumen yang dikembangkan dapat mengukur kemampuan peserta didik secara tepat dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi ini merupakan pedoman atau rancangan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun butir soal agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di dalam kisi-kisi ini terdapat komponen seperti kompetensi yang diukur, indikator soal, materi, level kognitif HOTS, dan bentuk soal. Dengan adanya kisi-kisi, soal yang disusun menjadi lebih sistematis, terarah, dan mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah kisi-kisi disusun, tahap berikutnya adalah pengembangan butir soal HOTS. Pada tahap ini, soal dibuat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Soal dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Bukan hanya menguji kemampuan mengingat. Selain itu, soal HOTS biasanya menggunakan stimulus berupa teks, gambar, grafik, tabel, dan atau studi kasus yang berkaitan dengan situasi nyata, sehingga peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan memberikan solusi yang logis. Setelah instrumen dinyatakan layak oleh para ahli, tahap berikutnya adalah uji coba instrumen. Uji coba dilakukan dengan memberikan instrumen kepada sejumlah peserta didik yang menjadi sampel penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas instrumen seperti tingkat kesulitan soal, daya pembeda, kejelasan soal, serta konsistensi hasil pengukuran. Data dari coba uji ini menjadi dasar untuk mengetahui apakah instrumen sudah efektif atau masih perlu diperbaiki sebelum digunakan dalam penilaian yang sebenarnya. Validitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Artinya, soal yang disusun benar-benar mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk memastikan instrumen valid, perlu diperhatikan 3 aspek, yaitu validitas isi yang melihat kesesuaian soal dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Validitas konstruk yang memastikan soal benar-benar mengukur kemampuan HOTS sesuai indikator, serta validitas bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil yang diperoleh dari suatu instrumen. Instrumen dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang relatif sama ketika digunakan pada peserta didik dengan kemampuan yang setara dan dalam kondisi yang serupa. Dengan kata lain, hasil pengukuran tidak mudah berubah karena faktor instrumen itu sendiri. Reliabilitas penting karena menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat kejagaan yang baik, sehingga hasil penilaian dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Sebagai kesimpulan, pengembangan instrumen penilaian berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOTS bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Proses pengembangannya dilakukan secara sistematis melalui analisis kompetensi, penyusunan kisi-kisi, pengembangan soal, validasi, uji coba, dan revisi agar instrumen memenuhi aspek validitas dan reliabilitas. Dengan adanya instrumen penilaian HOTS, proses penilaian menjadi lebih berkualitas, mampu mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pembelajaran dan kehidupan abad ke-21.
Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.